Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 5, akan mempresentasikan analisis manajemen rantai pasok pada Pasmira. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sama Nuraini, NPM 75. Saya Elsa Fania, NPM 27. Saya Nindya Dewi Nariswari, NPM 60. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Manajemen rantai pasok merupakan suatu kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Penerapan MRP mempunyai peran penting dalam perusahaan industri, di mana MRP mendukung berbagai proses bisnis yang berjalan, mulai dari mengkonversikan bahan mentah, bahan pendukung menjadi barang jadi, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada para pelanggan. Proses MRP yang berjalan pada suatu perusahaan harus dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional dalam pelaksanaannya. Kemudian tujuan dari MRP. Tujuan dari MRP sendiri yaitu untuk memastikan keseluruhan aktivitas mulai dari produksi, penyimpanan, hingga distribusi sehingga dapat meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. MRP memiliki beberapa fungsi, yaitu perencanaan agar dapat mencapai tujuan organisasi, mengorganisasikan semua proses produksi barang, penyediaan sumber daya, membantu penyusunan bagan organisasi, pengendalian atau kontrol agar semua proses kerja berjalan sesuai standar. Secara umum, penerapan konsep manajemen rantai pasok dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah dari Pasmira. Pasmira mengawali langkah dengan niat untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Pasmira lahir sebagai salah satu brand fashion hijab lokal dan saat ini memasuki pasar nasional. Dengan tujuan awal yaitu untuk memenuhi kebutuhan wanita muslimah akan kebutuhan fashion yang syar'i namun tetap berkesan modern. Pasmira menyediakan berbagai produk berkualitas dengan kaya akan variasi. Pasmira tercipta pada tahun 2006 sebagai alternatif busana muslim yang terjangkau bagi kalangan menengah, juga sebagai alternatif bagi busana muslim berkualitas, simple, syar'i, dan trendy. Pasmira memiliki kantor pusat di Gresik, Jawa Timur, dan memiliki kantor cabang di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Pasmira itu sendiri. Yang pertama ada direktur yang merangkap sebagai Business Division Head dan Operation Division Head, yaitu Ibu Ifada Kamila SPSI sebagai narasumber kami juga. Selanjutnya ada Departemen PPIC menangani tentang produksi dan inventory control, yaitu dikepalai oleh Bapak Mundairin. Lalu kepala logistik itu Ibu Nadia M, kepala marketing yaitu Muhammad Darwis, lalu ada kepala departemen sales atau penjualan itu Dwinus V, lalu kemudian ada kepala HR dan GA yaitu departemen headnya adalah Ibu Leni. Lalu yang terakhir ada bagian finance departemen yaitu Ibu Aisyah. Lalu yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen rantai pasok itu sendiri. Yang pertama ada pihak PPND yaitu Product Planning dan Design yang bertugas membuat spesifikasi produk seperti bahan, ukuran, pola, urutan menjahitnya yang tersedia di Pasmira itu sendiri. Yang kedua adalah Departemen Production Planning and Inventory Control.
Departemen ini bertugas membuat produksi perusahaan yang mengontrol proses produksi di wilayah Bandung. Yang ketiga adalah supplier yang bertugas untuk menyuplai bahan baku untuk produksi produk terbaru dari Pasmira itu sendiri. Bahan bakunya sebagian besar adalah benang impor. Selanjutnya adalah pihak logistik yang bertugas mengatur pengiriman barang yang telah siap diproduksi di wilayah Bandung maupun Gresik. Yang terakhir adalah outlet dan para agen atau reseller yang setelah setiap produksinya akan menerima berbagai macam varian produk dari Pasmira untuk siap dipasarkan ke pelanggan. Yang selanjutnya adalah aliran rantai pasok dari Pasmira itu sendiri, dimulai dari Departemen PPND akan merencanakan setiap melaunchingkan produk baru akan mendesain produk tersebut. Lalu kemudian departemen tersebut mempresentasikan kepada seluruh jajaran departemen dan setiap anggota divisi internal di Pasmira itu sendiri. Lalu ketika sudah mendapatkan acceptance atau persetujuan dari semua pihak departemen, maka Departemen PPIC akan memesan bahan baku ke supplier sesuai deskripsi produk dari PPND. Nah, selain melakukan produksi, PPIC juga melakukan quality control berdasarkan jumlah produk untuk setiap gudang yang ditentukan oleh Departemen Sales. Jadi, Departemen Sales itu tugasnya menentukan jumlah produk yang akan diproduksi setelah dirancang oleh PPND, lalu mulai diproduksi oleh PPIC. Setelah produk siap diproduksi, maka selanjutnya adalah melakukan distribusi produk untuk dipasarkan melalui outlet, agen, dan website. Distribusi produknya itu sendiri dilakukan oleh pihak logistik dari internal Pasmira itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi rantai pasok. Menurut Bapak Sumarsono pada jurnal tahun 2020, strategi rantai pasok yang kompetitif itu memiliki 3 faktor logistik. Yang pertama facility, inventory, dan transportation. Yang pertama adalah mengenai strategi tentang fasilitas supplier bahan baku. Dengan berbagai macam produk dari Pasmira seperti hijab, scarf, dan hingga busana muslim, agar kualitasnya tetap terjaga, Pasmira tetap memilih bahan baku berupa benang yang berkualitas dari pihak impor yang sudah bekerja sama dengan supplier Pasmira itu sendiri. Selain itu, supplier itu sendiri ada di wilayah Bandung yang juga menyediakan fasilitas pemintal benang. Alasan tetap memilih benang impor agar semakin terjaga kualitasnya. Dengan itu, maka produksi menjadi lancar tanpa adanya perubahan kualitas produk yang menghambat produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nindi. Selanjutnya untuk tempat produksi dan distribusi. Nah, untuk Pasmira sendiri ini mempunyai 2 tempat produksi, yaitu ada di Bandung dan juga di Gresik. Nah, untuk wilayah Bandung ini sebagai tempat produksi utama, sedangkan yang di Gresik yaitu untuk melakukan produksi massal dan tempat produksi untuk trial dan error. Dan di kantor di Gresik ini merupakan kantor pusat Pasmira. Nah, untuk produksinya sendiri dibagi menjadi 25% trial dan error di wilayah Gresik dan 75% di Bandung. Lalu pengerjaan produksi terhadap banyak dilakukan di Bandung dikarenakan tenaga kerja di Bandung yang lebih murah dan dekat dengan supplier bahan baku, di mana supplier benang ada di Bandung, dan hal ini pula yang menghasilkan harga produk yang terjangkau pada Pasmira. Selanjutnya, untuk transportasi logistik yang digunakan Pasmira antara lain ada JNE, JMT, Tiki, Pos, Wahana, dan lain. Nah, Pasmira ini melakukan transportasi logistik oleh Pasmira dan pihak ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang
dampak buruk yang terjadi pihak Pasmira sudah melakukan MOU sejak awal dengan pihak ketiga, yaitu ekspedisi. Nah, untuk teknologi informasi pada Pasmira, di sini Pasmira sudah mempunyai website penjualan dan juga bisa untuk pendaftaran agen atau reseller. Selanjutnya, Pasmira juga memberitahukan jika ada maintenance stop pada website Pasmira. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas manajemen rantai pasok yang dilakukan dari tahapan perencanaan marketing desain atau PPND, produksi di wilayah Bandung dan Gresik hingga didistribusikan melalui pihak logistik menuju bagian penyimpanan outlet, agen, serta penjualan website. Seluruh kegiatan termanage dengan baik dan tetap mengedepankan kualitas produk yang baik serta harga yang bisa dijangkau sesuai dengan visi dan misi Pasmira. Hanya itu, penerapan teknologi dan informasi yang baik juga mempermudah Pasmira untuk menjangkau banyak pelanggan serta mempermudah pemantauan aktivitas penjualan di pasar. Sekian presentasi final project dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.